Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Perbedaan status individu dalam masyarakat berdasarkan usia disebut perbedaan A. Sistem merit, B. Senioritas, C. Gender, D. Kekerabatan, atau E. Pendidikan. Perbedaan status berdasarkan usia disebut senioritas. Di beberapa kelompok masyarakat sudah menjadi hal yang biasa ketika ayah dan anak memiliki nama yang sama. Untuk membedakan keduanya, maka ditambahkan di belakang nama mereka senior dan junior. Pilihan jawaban yang lain salah, karena sistem merit adalah sistem politik yang menghargai status atau kedudukan seseorang berdasarkan keilmuan atau keahliannya. Kemudian gender adalah perbedaan jenis kelamin. Berikutnya kekerabatan, artinya hubungan darah atau keluarga. Jelas di sini jawabannya yang B, senioritas. Syarat keberlangsungan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sugesti dan imitasi, B. Asimilasi dan simpati, C. Kontak primer dan sekunder, D. Kontak langsung dan tidak langsung, atau E. Kontak sosial dan komunikasi. Syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, yang terbagi menjadi kontak primer, artinya kontak yang berlangsung dengan tatap muka, berada pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian kontak sekunder, ini adalah kontak yang terjadi dengan alat bantu, bisa melalui telepon, surat, instant messenger, dan alat bantu lainnya, yang kedua belah pihak tidak berada pada waktu dan tempat yang sama, tidak bertatap muka. Itu kalau kontak sekunder. Kemudian yang kedua syaratnya adalah komunikasi, yang artinya perpindahan informasi. Dia punya unsur-unsur. Pertama adalah komunikator. Ini adalah orang yang mengirim informasi. Berikutnya ada komunikan. Ini adalah orang yang menerima informasi. Dan informasi itu sendiri. Nah, ini maksudnya adalah pesan yang disampaikan. Maka di sini jawabannya yang E, kontak sosial dan komunikasi. Proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan agar dapat diterima dalam masyarakat disebut A. Enkulturasi, B. Internalisasi, C. Sosialisasi, D. Evolusi, atau E. Inovasi. Berikut pengertian dari istilah-istilah yang muncul pada pilihan jawaban. Yang A. Enkulturasi, artinya adalah proses belajar tentang nilai dan norma di masyarakat yang dialami seseorang untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Berikutnya yang B. Internalisasi, adalah proses menanamkan ajaran, nilai, dan keyakinan yang terwujud melalui sikap dan perilaku. Kemudian yang C, sosialisasi, ini adalah proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan agar dapat diterima dalam masyarakat. Yang D, evolusi, artinya perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Dan E, inovasi, pembaruan atau penemuan baru. Dari sini kita bisa temukan bahwa jawabannya jelas yang C, sosialisasi. Proses belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankan agar dapat diterima dalam masyarakat. Solidaritas sosial yang berkembang di masyarakat desa adalah solidaritas mekanik yang terjadi karena 1. Pembagian kerja sederhana, 2. Kekerabatan, 3. Kesadaran kolektif, 4. Pola relasi sosial kontraktual. Solidaritas mekanik adalah istilah yang dikemukakan Emil Durkheim yang bermakna pada hubungan kelompok sosial yang bersifat informal, akrab,
tidak ada pembagian tugas. Atau kalaupun ada, hanya berupa pembagian kerja yang sederhana. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Nah, sedangkan pola relasi sosial kontraktual adalah ciri dari solidaritas organik. Maka jawabannya adalah yang A, 1, 2, 3. Pranata sosial yang berfungsi untuk mengatur tata tertib umum dan mendamaikan pertentangan-pertentangan adalah pranata A. Ekonomi, B. Agama, C. Politik, D. Pendidikan, atau E. Keluarga. Berikut pengertian dari tiap-tiap pranata yang terdapat pada soal. Yang A. Ekonomi. Ini adalah lembaga yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang B, agama. Ini adalah sistem norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan sesama manusia berdasarkan wahyu, agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian yang C, politik, adalah pranata sosial yang berfungsi mengatur hajat hidup orang banyak atau tata tertib umum dan mendamaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian pilihan yang D, pendidikan, adalah lembaga yang berfungsi melakukan transfer ilmu, keterampilan, keahlian, serta nilai dan norma untuk mempersiapkan siswa sebelum memasuki lingkungan yang lebih luas. Berikutnya, pranata keluarga adalah lembaga yang terbentuk karena perkawinan dan hubungan darah, yang memiliki fungsi reproduksi, afeksi, proteksi, sosialisasi, dan ekonomi. Maka jelas di sini jawabannya adalah yang C, pranata politik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pranata agama, karena pranata agama itu mempunyai fungsi 1. Sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, 2. Memberikan identitas seseorang dalam masyarakat, 3. Mempersatukan masyarakat majemuk, 4. Mencegah terjadinya pelanggaran norma. Yang termasuk fungsi pranata agama dari pernyataan-pernyataan yang terdapat pada soal. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Pranata agama berisi aturan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan untuk menciptakan keteraturan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian, memberikan identitas seseorang dalam masyarakat. Pranata agama memberikan identitas untuk mengenali seseorang. Ketika ada wanita memakai hijab, kita bisa ketahui bahwa ia seorang muslimah. Kemudian ketika ada seseorang memakai kalung salib, kita bisa kenali bahwa ia adalah seorang Nasrani. Berikutnya, mempersatukan masyarakat majemuk. Pranata agama sama sekali tidak membeda-bedakan individu. Semua pemeluk agama akan berbaur, walaupun mereka berbeda suku, ras, dan kewarganegaraan. Kemudian, mencegah terjadinya pelanggaran norma. Dalam ajaran agama, ada ganjaran sebagai konsekuensi dari setiap perbuatan. Perbuatan baik mendapat pahala, perbuatan buruk mendapat dosa. Sehingga orang yang menjalankan aturan agama akan termotivasi berbuat baik dan tercegah dari melanggar norma atau berbuat buruk. Jadi di sini jawabannya E, karena semuanya benar. 1, 2, 3, 4. Penjenjangan sosial dalam masyarakat yang menggunakan ukuran kekuasaan, privilege, dan prestis dapat dikategorikan sebagai penjenjangan berdasarkan 1. Ekonomi, 2. Etnis, 3. Politik, 4. Kelas. Stratifikasi atau penjenjangan sosial dapat terjadi karena perbedaan hal-hal berikut. Yang pertama, ekonomi. Perbedaan penghasilan dan jumlah kepemilikan harta akan membuat penjenjangan di masyarakat. Maka kita kenal ada istilah si kaya dan si miskin. Kemudian politik.
Politik berkaitan dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan. Nah, pangkat atau jabatan dalam hierarki dan birokrasi pemerintahan akan membentuk penjenjangan sosial. Sedangkan etnis adalah perbedaan yang bersifat horizontal, sehingga tidak membentuk penjenjangan. Nah, pernyataan kelas di sini tidak dapat dipilih, karena kita lihat ekonomi dan politik sudah pasti benar, etnis sudah pasti salah, begitu kan ya. Nah, karena tidak mungkin juga kita pilih 1, 3, 4. Nah, kenapa di sini kelas tidak dapat dipilih? Karena kelas terbentuk akibat perjenjangan, akibat adanya tingkatan, bukan sebab terbentuknya penjenjangan. Jadi bedakan antara sebab dengan akibat ya. Kelas adalah posisi terkait tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam stratifikasi sosial. Ia muncul karena perbedaan tingkat ekonomi. Karena adanya perbedaan posisi ini, maka muncullah kelas-kelas. Maka kita pilih yang B, 1 dan 3. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam mata pencaharian yang mengakibatkan terjadinya pengelompokan sosial. Hal itu disebut A. Stratifikasi sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Asosiasi sosial, D. Disorganisasi sosial, atau E. Struktur sosial. Pengelompokan sosial berdasarkan perbedaan mata pencaharian adalah perbedaan yang bersifat horizontal. Perbedaan ini disebut sebagai diferensiasi sosial. Mata pencaharian berbeda dengan tingkat penghasilan. Mata pencaharian berbeda secara horizontal, sedangkan tingkat penghasilan berbeda secara vertikal. Kita tidak dapat mengatakan mata pencaharian A lebih tinggi statusnya daripada mata pencaharian B, atau profesi A lebih tinggi daripada profesi B. Karena masing-masing profesi memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan perbedaan tersebut tidak bersifat vertikal. Artinya, tidak apple to apple ketika kita bandingkan. Misalnya, kalau ada pertanyaan, profesi guru dengan pengacara, mana yang lebih tinggi? Jawabannya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kecuali pertanyaannya tingkat penghasilan, maka mungkin bisa dijawab salah satu profesi tersebut biasanya memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Nah, jadi kita jawab di sini mata pencarian dia termasuk diferensiasi sosial, perbedaan yang sifatnya horizontal. Promosi jabatan dengan imbalan tinggi merupakan bentuk mobilitas sosial yang dapat memicu terjadinya 1. Persaingan antar pegawai, 2. Perdebatan antar pegawai, 3. Konflik antar pegawai, 4. Keharmonisan antar pegawai. Mobilitas dan perubahan sosial yang bersifat progres yang dialami oleh seseorang terkadang dapat menjadi penyebab masalah, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan dan seringkali diperebutkan. Maka promosi jabatan, apalagi dengan imbalan yang tinggi, itu dapat memicu terjadinya persaingan, perdebatan, dan konflik antar pegawai. Jadi, 1, 2, 3 itu pasti benar. Kemudian, nomor 4-nya salah. Karena keharmonisan antar pegawai ini jelas tidak tercipta karena persaingan mendapatkan jabatan gitu ya. Jadi yang namanya jabatan dengan imbalan tinggi ini kan sesuatu yang dijadikan ajang persaingan, dijadikan sesuatu yang diperebutkan, maka itu cenderung menghasilkan persaingan, perdebatan, atau sampai kepada konflik, bukan keharmonisan. Jadi jawabannya jelas yang A, 1, 2, 3. Mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku 1. Primer kelompok, 2. Primer individu, 3. Sekunder kelompok,
4. Sekunder individu. Jawaban dari pertanyaan ini sudah terlihat jelas pada kalimat soal. Mencuri dan tindak kekerasan merupakan perilaku pelanggaran norma yang tidak dapat ditoleransi. Maka ini tergolong penyimpangan sekunder. Kemudian pada kalimat soal tertulis dilakukan seseorang. Nah, seseorang berarti kan satu orang. Maka ini menunjukkan penyimpangan individu. Jadi jawabannya hanya nomor 4 yang benar. D. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat berfungsi untuk 1. Memperkuat stabilitas tatanan dalam masyarakat, 2. Meningkatkan solidaritas kelompok dalam atau in-group, 3. Mempertahankan identitas, 4. Menimbulkan perubahan. Konflik tidak selalu hanya bersifat negatif atau destruktif. Terkadang dari konflik itu ada hikmah dan manfaat. Kemudian dikenal juga istilah konflik yang bersifat konstruktif, artinya konflik yang memiliki dampak positif dan membangun. Di antara dampak positif konflik adalah yang pertama dapat meningkatkan solidaritas internal kelompok. Contohnya, ketika perbatasan wilayah diganggu oleh negara tetangga, setiap orang Indonesia umumnya akan langsung muncul sikap nasionalisme dan patriotismenya. Nah, jadi secara instan ketika terjadi masalah seperti ini, itu kecintaan akan bangsa dan negara itu muncul begitu ya, karena ada ancaman dari luar gitu. Karena ada konflik dengan negara luar. Berikutnya, konflik juga dapat menimbulkan perubahan berupa kemajuan. Contohnya, akibat Perang Dunia, negara-negara di dunia banyak mengembangkan berbagai teknologi pertahanan atau teknologi alutsista ataupun segala macam yang berhubungan dengan kemiliteran. Jadi di sini kita pilih yang C, 2 dan 4. Memperkuat stabilitas tatanan dalam masyarakat jelas salah. Kenapa? Karena tidak ada konflik yang menciptakan stabilitas. Konflik itu adalah perwujudan dari instabilitas atau keadaan yang tidak stabil, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak aman, dan seterusnya. Konflik antara buruh dan pengusaha merupakan bentuk konflik realistis. Sebab konflik realistis tetap berlangsung meskipun tuntutan telah terpenuhi. Pernyataannya benar. Konflik antara buruh dan pengusaha termasuk ke dalam bentuk konflik realistis. Tetapi di sini alasannya salah. Kenapa? Karena konflik realistis merupakan konflik yang akan berakhir ketika tuntutan telah terpenuhi. Misalnya, konflik antara buruh dengan pengusaha ini. Biasanya penyebab konfliknya adalah tuntutan naik gaji, begitu ya. Ketika gajinya sudah dikabulkan untuk kenaikannya, maka apakah buruh ini masih mau berkonflik? Tentu tidak, ya kan, karena penyebab mereka melakukan protes, unjuk rasa dan sebagainya itu karena tuntutan kenaikan gaji. Ketika sudah dikabulkan, maka tidak ada lagi konflik. Nah, inilah yang disebut dengan konflik realistis. Konflik yang akan berakhir ketika tuntutannya telah terpenuhi. Jadi di sini jawabannya C, karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Sebab integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Di sini pernyataannya benar. Asimilasi dan akulturasi merupakan percampuran dan perpaduan budaya yang dapat menciptakan persatuan atau integrasi sosial. Dan alasannya juga benar. Integrasi akan dapat tercipta apabila masyarakat dapat membangun kesepakatan nilai dan norma
atau yang kita kenal dengan istilah konsensus bersama. Di sini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Kenapa jawabannya A? Kenapa berhubungan sebab akibat? Kata asimilasi dan akulturasi itu selaras dengan konsensus. Nah, jadi untuk mencapai terbentuknya asimilasi dan akulturasi perlu adanya kesepakatan nilai dan norma yang kita kenal dengan istilah konsensus, gitu ya. Perubahan sosial yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya akan berdampak pada perkembangan masyarakat. Dampak perubahan yang negatif antara lain adalah 1. Munculnya sikap individualisme, 2. Munculnya sikap kurang mempercayai pihak lain, 3. Nilai-nilai solidaritas memudar, 4. Komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah. Soal ini sudah cukup jelas dan tidak membutuhkan penjelasan atau pembahasan yang panjang. Yang ditanyakan dampak perubahan yang negatif. Di antara dampak negatif perubahan sosial adalah pertama, munculnya sikap individualisme. Nah, orang akan semakin memunculkan egonya, akan semakin berkurang kepedulian sosialnya. Kemudian, sikap curiga atau kurang percaya terhadap pihak lain, terutama pihak-pihak yang memang berbeda kelompoknya. Kemudian, memudarnya nilai-nilai solidaritas. Nah, jadi jawabannya 1, 2, 3. Yang nomor 4 jelas salah, karena komunikasi dan informasi yang lebih cepat dan mudah itu jelas dampak positif. Jadi jawabannya A, 1, 2, dan 3. Perubahan sosial di bidang teknologi komunikasi dengan diperkenalkannya jaringan informasi membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Sebab perkembangan teknologi informasi selalu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, di sini pernyataannya benar. Setiap perubahan sosial pada bidang apapun akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Di sini alasannya salah. Karena ada kata selalu. Ya. Perkembangan teknologi informasi tidak selalu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Terkadang ada juga dampak negatif, seperti meningkatkan kejahatan cyber atau cybercrime, konten-konten negatif seperti pornografi dan sebagainya, serta penyalahgunaan teknologi lainnya. Jadi di sini kita pilih jawaban yang C, karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Kemudian di sini ada tips ya. Ketika kita mengerjakan soal sosum, soal-soal IPS, khususnya di soal petunjuk B atau sebab akibat seperti ini, ketika menemukan kata selalu, nah itu kita bisa langsung curiga bahwa ini salah. Biasanya ya, walaupun tidak selalu kayak gitu, tidak semua soal yang mengandung kata selalu pasti salah, pasti kalimat yang salah, belum tentu juga. Kita harus kembalikan ke konteksnya lagi. Cuma kebanyakan salah. Kenapa? Karena ingat bahwa dalam ilmu sosial itu kan bukan ilmu pasti, begitu ya. Sedangkan kata selalu itu menunjukkan absolutisme, menunjukkan sesuatu yang pasti gitu, yang mutlak. Nah, sedangkan ilmu sosial itu bukan ilmu yang eksak, bukan ilmu yang pasti ataupun mutlak. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.